Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya yang selalu membuka dari MBK Barakatullah Karomah Sukabumi dengan saya Deden Mubarak. Tidak lain, di malam kesempatan ini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan tentang masalah mimpi yang selama ini yang selalu ada di dalam ketiduran kita. Banyak yang selalu lewat para netizen atau para jamaah yang selalu bertanya ketika saya membuka tentang masalah mimpi. Nah, yang bertanyanya begini, bagaimana nih saya pernah dari salah seorang yang bernama Khalid kalau salah Khalid ya. Saya pernah mimpi begini katanya. Saya pernah melihat waktu keadaan saya tidur, tapi di dalam tidur itu melihat seseorang yang selalu ada di dalam sumur. Sumurnya sangat dalam dan sangat dalam. Airnya lebat malah di situ. Ternyata orang itu minta tolong katanya. Minta tolong. Ternyata tidak ada yang menolong di situ. Ternyata orang itu terus minta pertolongan. Sedangkan minta pertolongan kepada saya pun saya kadang-kadang melamun dan melihat. Saya tak bisa apa-apa di situ. Orang itu minta tolong malah makin tenggelam. Nah, saya pernah mimpi katanya seperti itu. Nah, insya Allah wahai saudara-saudara Khalid yang sekarang bertanya kepada saya, ini saya akan jawab. Semoga bermanfaat. Jawaban ini semoga menjadi ada puas dengan jawaban saya. Kalau tidak puas ya cari lagi insya Allah. Nah, ini jawaban yang sebenarnya itu apa sih sebenarnya di dalam mimpi itu saya melihat seseorang atau orang itu selalu di dalam sumur sangat dalam, airnya sangat lebat, sedangkan aku yang telah melihat bahwa sedangkan Pak Khalid yang melihatnya tak bisa membantunya. Nah, di sini. Nah, itu ketika manusia kalau keadaan seperti itu bahwa orang itu terjerumus di dalam apa? Terselubung di dalam hawa nafsu itu. Itu. Manusia itu tenggelam di dalam kedalaman hawa nafsu. Kalau secara hakikatnya kedalaman di dalam kedalaman hawa nafsu, di situ tak bisa yang bisa untuk membantu, tak bisa untuk bisa mengeluarkannya di situ kecuali hanya Allah. Sedangkan kita kalau kita melihat seperti itu, kita tak bisa apa-apa. Memang sebenarnya manusia tak bisa apa-apa, tak bisa menolong dengan seperti itu. Tak bisa menolong. Kenapa tak bisa menolong? Karena yang bisa menolong tiada lain, kalau kata hakikatnya berarti tiada lain hanya Allah yang bisa menolong. Nah, itu manusia kedalaman atau ketenggelaman di dalam hawa nafsu. Bagaimana airnya itu sangat lebat. Nah, kalau air itu adalah ma'ul hidup. Kalau air itu adalah dunia ini. Dunia ini karena di situ sangat tenggelam di dalam lautan hawa nafsu, tenggelam di dalam ayana dunia,
tiada lain manusia atau orang itu yang selalu ingin keinginannya dunia, ternyata lupa kepada Allah, lupa istilahnya ke bahasa kita mah tidak melakukan zakat atau sedekah. Bila mana dia melakukan zakat pun atau sedekah pun pengen ria atau pengen disebutin sama orang lain atau pengen takjub atau pengen dibilangi dermawan. Nah itulah disitunya, itu air itu sangat meliputi sampai tenggelam. Makanya itulah nafsu-nafsu dunia yang itu yang selama ini. Jangankan orang lain, kalau kita misalkan pernah kita sendiri yang mimpi, di dalam mimpi itu kita yang sangat tenggelam di dalam itu, di dalam sumur, airnya sangat lebat atau sangat banyak. Kita seperti berenang pun tak bisa, hanya bisa minta tolong dan minta tolong. Ternyata kelihatan orang itu banyak, tapi orang itu tak bisa untuk menolong. Nah, kita diambil hikmah dari pertanyaan Pak Khalid yang tadi yang menanyakan kepada saya, baru saya jawabnya sekarang. Jangan sampai kita terlalu tenggelam ke sedalaman sumur itu. Kita jangan sampai lupa diri. Air kita berlimpah, harta kita melimpah. Seperti itu jangan sampai kita tak bisa kembali kepada Allah. Sebenarnya manusia atau keluarga tak bisa untuk menolong bila mana ketenggelangan hawa. Nah kalau berbicara tentang masalah roh, misalkan tentang masalah hakikatnya di dalam mimpi, itulah nafsu-nafsu kita. Maka kita harus hati-hati. Itulah di dalam tentang masalah mimpi, bila mana kita sudah tenggelam di dalam lautan atau di dalam sumur-sumur yang sangat dalam, sedangkan manusia yang tak bisa melihat, yang bisa melihat kita tak bisa menolong, atau kita yang melihat kita pun tak bisa menolong, tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jawaban yang kita paparkan. Semoga kita diambil hikmah, semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.